Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 506-510. Lusinan orang bergegas menuju Ye Junlin dan Wu Shen secara bersamaan. Bang, Wu Shen layak menjadi veteran pengintai, melambaikan dua tongkat. Tidak ada yang bisa mendekatinya sama sekali, tetapi banyak yang jatuh. Sisi Ye Junlin bahkan lebih menakutkan, Bang. Siapapun yang mendekat akan ditinju dan terbang puluhan meter jauhnya. Setelah beberapa saat, orang-orang yang terjatuh ke tanah menjerit. Park Hae-jin dan Park Chang-wook tercengang. Dia memandang Ye Junlin dan keduanya dengan tidak percaya. Terlalu mampu. Meskipun Park Hae-jin adalah ahli taekwondo, dibandingkan dengan Wu Shen, dia masih jauh lebih buruk. Apalagi membandingkannya dengan Ye Junlin, Bang. Wu Shen melemparkan Park Chang-wook ke tanah dengan tongkat. Sebelum Pu Haizhen bisa melawan, dia ditendang ke tanah oleh Wu Shen. Pada akhirnya, Park Hae-jin dibawa ke hadapan Ye Junlin. Sekarang, bayar atau tidak, Ye Junlin menepuk wajahnya. Meskipun Pu Haizhen sombong dan mendominasi, dia masih mengetahui kebenaran dari kesabaran. Mengangguk cepat, saya akan membayar. Oke. Bawa kami memilih mobil. Pada akhirnya, Ye Junlin memilih McLaren 720 seharga 4 juta. Rasa malu terbesar, Park Hae-jin tersipu, memperhatikan tanpa daya, tapi dia tidak berdaya. Sudah berapa tahun dia berada di Tiongkok, di mana dia mengalami penghinaan seperti itu. Seseorang memukulinya dan memaksanya membayar kompensasi. Sebelum pergi, Ye Junlin berkata dengan dingin, sekarang SIM-mu telah dicabut. Jangan biarkan aku melihatmu mengemudi di jalan, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu, Park Haizhen ingin retort, apa yang terjadi dengan saya mengemudi tanpa SIM? Tapi dia mengerti bahwa begitu dia mengatakan ini, dia pasti akan mendapat pukulan. Begitu, Park Haizhen mengertakkan gigi dan setuju. Ketika Li Ziran pulang kerja, dia tercengang saat melihat McLaren baru diparkir di depannya. Asalnya, Li Ziran terkejut, rugi sekali. Kata Ye Junlin, dia membayarnya, bagaimana dia bisa membayar mobilnya? Kami bersikeras meyakinkan orang dengan kebajikan, dan jika kami menjelaskan kebenaran kepadanya, dia pasti akan membayarnya. Kata Ye Junlin. Li Ziran memandangnya dengan curiga, merasa segalanya tidak sesederhana itu. Setelah Ye Junlin dan keduanya pergi, Park Hae-jin sangat marah. Sampah, mereka semua hanya sampah, apa gunanya aku menghabiskan jutaan dolar untuk mendukungmu? Aku bahkan tidak bisa mengalahkan penjaga keamanan. Lawan Park Haizhen kejam, dan triknya berdarah. Pengawal mahal ini menerima hukuman itu dengan diam-diam. Lagi pula, lusinan dari mereka bahkan belum memanggil satupun penjaga keamanan. Yu Hui bergegas, keringat dingin mengucur di keningnya. Park Tianxin baru saja memberitahunya bahwa tidak akan ada yang ketiga kalinya, tetapi dia tidak menyangka sesuatu terjadi pada Park Haizhen di depan hidungnya. Belum lagi pemukulan, dia bahkan diusir paksa dengan mobil. Plop, Yu Hui langsung berlutut, Tuan, saya tidak pandai dalam berbagai hal. Ini semua salah saya, Anda menghukum saya. Bang, Park Haizhen mengusirnya. Kalian semua sampah. Teriak Park Hae-jin dengan marah. Tuan, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya berjanji akan menangani masalah ini dengan baik. Yu Hui memohon dengan keringat dingin. Di mana kamu saat aku dipukuli? Bukankah kamu mengatakan bahwa Su Hang sudah di bawah kendalimu? Tanya Park Hae-jin. Retak, Dia tiba-tiba mematahkan lengan Yu Hui. Yu Hui berguling-guling di tanah kesakitan. Tuan muda, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Saya akan menuruti perintah Anda. Kata Yu Hui. Park Haizhen mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Ayah, saya meminta seseorang untuk menelepon saya. Saya harap Anda dapat mengirim saudara Li Dazong dan Li Dayong selesai. Tolong, oke, tidak masalah. Mendengar ini, Park Haizhen menunjukkan senyuman mesum dan gila di wajahnya. Selama mereka tiba, saya tidak takut pada siapapun di Suzhou dan Hangzhou.
Lee Dazong dan Lee Dayong adalah dua penjaga pribadi di sekitar ayahnya. Bekerja sama tidak lain adalah topan. Kedua orang ini memiliki banyak sejarah. Kedua bersaudara ini adalah dua murid magang utama Lee Jae-seok, Master Taekwondo nomor 1 di Korea Selatan dan kepala instruktur ratusan ribu tentara di Korea Selatan. Lee Jae-sik adalah tokoh tingkat jiwa nasional di Korea Selatan. Taekwondo telah dilatih dengan luar biasa, dan dia adalah orang pertama di dunia. Secara khusus, dia juga secara khusus melatih beberapa pasukan khusus di Korea Selatan, dan kemampuan bertarung pribadinya di medan perang sangat kuat. Kedua kekasihnya dikatakan telah memperoleh 50% dari biografi aslinya. Keduanya juga anggota pasukan khusus. Mereka pergi ke medan perang dan membunuh ratusan orang. Selama bertahun-tahun, mereka tak terkalahkan di Tiongkok dengan Park Tianxin, yang membuka wilayah. Hal ini membuat Park Hae-jin terburu-buru, jadi dia segera memanggil kedua orang ini. Park Hae-jin mencibir dan berkata, "Seseorang berkata bahwa aku tidak bisa berpose tanpa izin, tapi aku hanya tidak percaya pada kejahatan ini." Yu Hui tahu bahwa segala sesuatu hanya bisa dilakukan sesuai keinginan Park Hae-jin. Dia memilih 200 master penuh untuk melindungi Park Hae-jin. Di malam hari, King Long mengirim pesan, ada berita dari ibu kota provinsi Jiangjun. Grup Sansing diam-diam mengambil ratusan miliar dari Yuan Sanhe. Mereka tidak punya pilihan selain langsung bubar. Mereka bilang itu sangat sulit, bagaimanapun. Grup Sansing Group ini memiliki banyak proyek kerjasama dengan ibu kota provinsi. Ye Junlin mencibir dan berkata, mereka takut mempermalukan diri mereka sendiri. Jadi saya akan melakukannya sendiri, tidak ada yang bisa memindahkan uang ini. Saya, Ye Junlin, yang mengatakannya, akan baik-baik saja jika Sansing Group aman dan terlindungi. Di ibu kota provinsi, tapi sekarang tangan mereka sudah mencapai Suzhou dan Hangzhou. Ye Junlin punya lebih banyak alasan untuk pindah Sansing Group. Saat ini, Park Hae-jin sangat bersemangat, karena Lee Dazong dan Lee Dayong telah tiba. Keduanya sekuat naga atau harimau, dimanapun mereka berdiri. Mereka memberikan tekanan fisik dan mental yang besar pada manusia. Penuh dengan niat membunuh, Yu Hui merasa kulit kepalanya mati rasa dan udara dingin keluar dari telapak kakinya. Aku ingin tahu siapa di Suzhou dan Hangzhou yang berani menyentuhku kali ini. Park Hae-jin sombong dan mendominasi. Keesokan harinya, Park Hae-jin terus mengendarai mobil sport dengan caranya sendiri, berlari kencang di jalan raya. Sebuah mobil hitam mengikuti dari belakang, dan dua bersaudara Lee Dazong sedang duduk di dalamnya. Ada juga 200 ahli yang diatur oleh Yu Hui. Park Hae-jin mengemudikan mobilnya tanpa menghiraukan peraturan lalu lintas sama sekali, dan mengamuk kemana-mana. Retrograde ini adalah hal-hal kecil. Ketika dia melihat zebra cross, dia akan mempercepat dan bergegas ke depan, menakuti pejalan kaki untuk berlarian. Terjadi kemacetan parah di jalan utama karena Park Hae-jin saja, dan bahkan terjadi kecelakaan mobil di banyak persimpangan. Tak lama kemudian, pemantauan Departemen Lalu Lintas menemukan adanya kelainan di jalan utama tersebut. Dan mengunci mobil sport Park Hae-jin. Semua sumber disebabkan olehnya. Bukankah SIM-nya dicabut dan dia tidak diperbolehkan mengikuti ujian ulang selama 5 tahun? Bagaimana dia bisa mengemudi di jalan raya? Semua orang ketakutan, mereka melaporkannya dengan cepat. Di jalan utama, setelah melakukan semua ini, Park Hae-jin merasa segar kembali. Saya mengemudi tanpa SIM, bagaimana? Apakah Anda mampu menangkap saya? Park Hae-jin berteriak dengan arogan. Menghadapi kamera pengintai, dia mengangkat jari tengahnya. Dia menunjukkan sisi arogan dan mendominasi sepenuhnya. Ye Junlin, aku mengemudi tanpa SIM. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Catatan pelanggaran Park Hae-jin dengan cepat dilaporkan ke Fu Suejian. Fu Suejian tidak langsung memberikan hasilnya, jadi dia memberitahu Ye Junlin. Jenderal, menurut Anda bagaimana hal ini harus ditangani? Fu Suejian berdiri di depan Ye Junlin, gemetar. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Ye Junlin sedang marah. Dengan melakukan ini, Park Hae-jin mengabaikan Jenderal Kunlun, dan terlebih lagi, mengabaikan aturan Tiongkok. Aku akan menyelesaikannya sendiri, Ye Junlin mengucapkan 5 kata. Aku mengerti,
ia juga sangat marah dengan kelakuan Park Hae-jin. Namun identitasnya unik, dan dia selalu menutup mata. Akhirnya seseorang bisa mengurusnya, aku akan pergi dan melihatnya sendiri. Ye Junlin sangat senang. Apakah benar-benar ada murid pria yang sombong akhir-akhir ini? Wu Tua mengirimku ke suatu tempat, Ye Junlin pergi bersama Wu Sen lagi. Saat ini, Park Hae-jin telah sampai di Jalan Raya Binhai, dan dia salah jalan, mengamuk. Nomor telepon pelaporan Departemen Lalu Lintas semuanya diledakkan. Itu karena Park Hae-jin, Yu Hui, yang mengamati semuanya secara diam-diam, sangat khawatir. Tindakan Park Hae-jin ini sama saja dengan memprovokasi terlalu banyak orang. Perilakunya sangat bodoh, memprovokasi Suzhou dan Hangzhou dengan mengemudi tanpa SIM. Pada pandangan pertama, Park Hae-jin adalah seorang penipu, yang telah mengacaukan grup Sansing sampai mati. Tapi dia mengerti bahwa inilah yang dimaksud Park Tianxin. Park Tianxin lah yang mengizinkan Park Hae-jin melakukan ini. Tujuannya sederhana, untuk memberi tekanan pada Su Hang. Biarkan Zhou Yuheng dan yang lainnya memahami sikap Sansing Group. Sansing Group pasti akan menetap di Suzhou dan Hangzhou dan menduduki pasar. Saat ini, Park Hae-jin berhenti tiba-tiba. Hei, setelah bersikap provokatif begitu lama, tidak ada yang berani mendatangiku. Park Hae-jin merasa sangat bosan. Boom. Namun di detik berikutnya, sebuah Audi tiba-tiba berhenti di depan Park Hae-jin. Dua orang keluar dari mobil. Melihat mereka, ekspresi Park Hae-jin berubah drastis, dan amarahnya memuncak. Dia adalah musuh yang berulang kali dipermalukan di Suzhou dan Hangzhou. Ye Junlin dan Wu Sen keluar dari mobil dan langsung menuju Pu Haizhen. Sebelum Park Hae-jin sempat bereaksi, dia ditangkap oleh Ye Junlin. Apakah aku sudah mengingatkanmu untuk tidak mengemudi tanpa SIM? Nada suara Ye Junlin dingin dan matanya menakutkan. Aku, Park Hae-jin merasakan sedikit ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Bang, saat itu, mobil melaju ke arah dua orang itu dari belakang. Lee Da-zong dan Lee Da-yong, dua murid paling populer dari Master Taekwondo nomor 1 Korea Selatan Lee Jae-suk. Begitu kedua orang ini muncul, suasana di lapangan berubah. Wu Sen merasakan kesungguhan, dan dia memandang mereka berdua dengan waspada. Sangat menakutkan, keduanya saling memandang seolah-olah mereka sedang diincar ular berbisa. Tenggorokan Wu Sen terpeleset dan dia menelan seteguk air liur. Pada saat yang sama, 200 ahli yang Yu Hui atur di sekelilingnya juga berada di tempatnya satu persatu. Kelilingi Ye Junlin dan Wu Sen. Saat ini, Wu Sen merasakan tekanan. Sarang harimau Longtan, tapi dia tidak takut. Ye Junlin benar-benar mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Dia menatap Park Hae-jin dan bertanya, apakah aku sudah memberitahumu? Sombong, lepaskan. Tuan muda, Lee Da-zong memperingatkan dengan suara rendah. Ye Junlin tidak memperhatikan sama sekali. Dia menepuk pipi Park Hae-jin dan bertanya, apakah aku sudah memberitahumu untuk tidak mengemudi tanpa SIM? Jangan bilang padaku, kan, buat aku menamparmu. Lee Da-zong berteriak dengan cemas, ada jenis di antara kamu. Biarkan dia mencobanya. Ye Junlin tersenyum. Tampar, dia menamparkan wajah Park Hae-jin. Hah, ada apa? Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Lee Da-zong benar-benar akan meledak, terlalu lancang. Pukul seseorang di wajahnya. Kematian pengadilan. Lee Da-yong juga cemas, dan berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Mendengar ini, Ye Junlin tersenyum. Apakah kamu tidak melihatnya sekarang? Lalu aku akan mendemonstrasikannya lagi sekali. Tampar, Ye Junlin menamparkan wajah Park Hae-jin lagi, membuat suara yang sangat tajam. Segera, wajah Park Hae-jin membengkak seperti kepala babi. His, ada keheningan di lapangan. Masing-masing dari mereka membuka mulutnya cukup lebar untuk memasukkan sebutir telur. Terutama saudara laki-laki Lee Da-zong dan Lee Da-yong bahkan lebih tercengang. Seseorang mengalahkan tuan muda di depan mereka. Apakah Anda memprovokasi mereka? Di mana mereka meletakkan wajahnya? Bagaimana cara menjelaskannya kepada Park Tianxin? Tidak tahan, benar-benar tidak tahan. Park Hae-jin semakin marah, dan dia berteriak dengan marah, bunuh mereka. Lee Dae-jung tidak tahan lagi.
Boom, tiba-tiba dia bergegas keluar, mencapai jarak lebih dari 10 meter dalam sekejap mata. Tendangan cambuk diangkat tinggi-tinggi dan disapu ke arah kepala Ye Junlin. Cila, pukulan ini sangat kuat dan berat, disertai dengan desiran angin. Wu Sen merasakan gelombang udara panas mengalir ke wajahnya, seolah-olah ada pisau yang memotong pipinya, menyebabkan rasa sakit yang membakar. Yang lebih menakutkan lagi adalah Li Dazong memancarkan semangat membunuh. Ini adalah sesuatu yang diasah di medan perang. Menguasai, tuan yang hebat, Wu Sen terpaksa mundur beberapa langkah karena ledakan itu. Dia sedikit mengkhawatirkan Ye Junlin. Menyapu cambuk di kepala ini pasti akan membunuhmu. Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Melihat saat Li Dazong mengayunkan kakinya ke arah Ye Junlin, dia bergerak. Ekspresi Li Dazong berubah drastis, nafas berbahaya muncul. Boom! Ye Junlin melakukan serangan balik dan menendang, 10 kali lebih cepat dari Li Dazong. Ini seperti meriam berat yang ditembakkan, bang. Dengan tendangan di perut bagian bawah, Li Dazong segera terbang. Plop, setelah jatuh ke tanah, wajah Li Dazong pucat dan kesakitan. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa tendangan Ye Junlin telah melukai organ dalamnya dengan parah. Semua orang kaget, terutama Park Hae-jin yang memiliki ekspresi luar biasa di wajahnya. Bahkan master seperti Li Dazong bukanlah lawan. Seberapa kuat Ye Junlin ini, kematian. Melihat ini, Li Dayong segera bergerak, muncul di belakang Ye Junlin dari sudut yang luar biasa. His, sesuatu yang berwarna perak mengkilat terlepas dari mansetnya dan jatuh ke tangannya. Itu jelas sebuah belati. Li Dayong malah memegang belati dan menusukkannya ke leher Ye Junlin. Serangkaian trik dilakukan sekaligus, begitu sempurna hingga tidak ada cacat. Li Dayong dan Li Dazong layak menjadi murid Li Zaishi. Yang satu menguasai misteri taekwondo, dan yang lain menyempurnakan penggunaan teknik pembunuhan militer. Serangan Li Dayong terkontrol dengan baik dalam hal kecepatan, kekuatan, dan sudut. Inilah pengalaman dan jurus pamungkas yang dirangkum dari ratusan pertempuran di medan perang. Sekali tembak mati, gerakannya sederhana dan lugas, begitu cepat hingga membuat orang terpesona. Wu Sen dan Park Hae-jin, yang sangat dekat satu sama lain, merasakan udara dingin menyerbu tubuh mereka, rambut mereka berdiri terbalik, jatuh ke dalam gua es, dan tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Momen ini adalah perasaan kematian. Wu Sen begitu ketakutan hingga dia memejamkan mata, tidak berani melihat pemandangan di depannya. Kali ini saudara Ye menemui jalan buntu. Jika Anda tidak bisa menghindari trik ini, Anda akan mati. Meski Park Hae-jin takut, dia lebih bersemangat. Dengan pukulan ini, Ye Junlin tidak punya jalan keluar. Belati itu semakin dekat ke leher Ye Junlin, dan Li Dayong sangat bersemangat. Jika dia menikam kali ini, Ye Junlin akan mati di tempat. Senyum Li Dayong tiba-tiba menghilang. Karena retinanya berwarna hitam, belati di tangannya seolah tertancap di batu, tidak mampu bergerak sama sekali. Setelah melihat dengan jelas, wajahnya penuh ketakutan. Ye Junlin sebenarnya menjepit belati itu dengan 2 jari. Terlebih lagi, kekuatan kedua jarinya lebih berat dari 10.000. Dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kapan Suzhou dan Hang Zhou memiliki orang seperti itu? Ini lebih kuat dari topan. Klik, sebuah suara yang jelas terdengar, dan mata Li Dayong hampir terbang. Belatinya patah dengan 2 jari. Orang mesum macam apa ini? Belati ini diperlengkapi olehnya ketika ia menjadi prajurit pasukan khusus, dibuat dari bahan khusus oleh militer. Bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan, bahkan peluru pun tidak bisa menghentikannya. Saya tidak menyangka jari saya akan patah sekarang. Bang, sebelum dia sempat bereaksi, Ye Junlin mengusirnya. Teriak Li Dayong setelah mendarat. Selusin tulangnya patah, tendangan ini hampir melumpuhkannya. Terkejut, sangat terkejut, Park Hae-jin hampir pingsan karena ketakutan. Orang mesum macam apa Ye Junlin itu? Li Dazong dan Li Dayong bukan rival. 200 orang di sekitar gemetar, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Bahkan jika keduanya gagal total, tidak ada gunanya mereka naik. Ye Junlin memandang Park Hae-jin dan bertanya,
Apakah saya memperingatkan Anda untuk tidak mengemudi tanpa SIM? Diperingatkan, diperingatkan, Park Hae-jin tidak lagi memiliki tampilan mendominasi sebelumnya, dan mengangguk dengan cepat. Lalu kenapa kamu tidak mendengarkan? Ye Junlin bertanya. Aku, Park Hae-jin tersendat, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Karena kamu tidak bisa diam, aku akan membantumu bersantai. Bang, retak, begitu kata-kata itu keluar, Ye Junlin menendang kaki Pu Hae-jin. Kakinya ditendang, Park Hae-jin menjerit seperti membunuh babi. Retak, 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 Ye Junlin mematahkan kaki dan kedua lengan Park Hae-jin yang lain lagi. Park Hae-jin berguling kesakitan dan menangis. Baru kemudian Ye Junlin menunjukkan senyum puas. Baiklah, kalau begitu kamu tidak boleh keluar, dan kamu tidak bisa mengemudi tanpa SIM, saya. Melihat Anda mengemudi sekali di masa depan, dan saya akan melarang Anda sekali. Iblis, kamu adalah iblis. Untuk pertama kalinya, Park Hae-jin menemukan bahwa seseorang lebih mesum darinya. Wu Sen juga tampak ketakutan. Kakak Ye adalah orang yang kejam. Ketika Ye Junlin pindah, 200 orang memandangnya dengan ngeri. Beri jalan untuknya secara otomatis. Ketika Yu Hui tiba dan melihat pemandangan di depannya, dia tahu dia akan mati. Tuan muda Park Hae-jin dihancurkan secara paksa di wilayahnya. Itu pekerjaannya. Apa yang kamu lakukan untuk makanan, sampah, kalian semua sampah. Berderak, Yu Hui menamparkan semua orang. Saudara Yu bukan sampah kita, orang itu terlalu kuat, bahkan Tuan Li Dazong dan Tuan Li Dayong tidak bisa melakukannya. Semua orang berkata dengan sedih, kenapa kamu masih berdiri di sana, kirim dia ke rumah sakit. Teriak Yu Hui. Park Hae-jin mengeluarkan suara lemah, tidak, kirim kami kembali ke ibu kota provinsi. Yu Hui hanya bisa mengaturnya. Dia menghubungi nomor Park Tianxin dan menceritakan apa yang terjadi. Tuan Park, maukah Anda menghukum saya? Saya rela mati untuk meminta maaf. Yu Hui sudah bertekad untuk mati. Saya tahu masalahnya. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda selesaikan. Saya akan datang langsung ke Suhang. Park Tianxin berkata dengan dingin. Jantung Yu Hui berdetak kencang. Segalanya menjadi serius. Bersambung.